Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat sebangsa dan setanah air, yang semoga semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dan semoga semuanya tetap istiqomah dalam ibadah. Insya Allah akan membawa kita menjadi sababiah kita berakhir dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian dan juga sahabat-sahabat SSC Channel dimanapun berada, alhamdulillah sekarang kita berada di bulan Ramadan, malam ke-16 Allah ya, 1446 Hijriah atau 2025. Sudah lama saya sebagai pemilik channel ini tidak live, juga karena kesibukan tidak begitu aktif di media sosial. Alhamdulillah pada hari ini atau pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan saudara-saudara sekalian bertepatan dengan maraknya saudara-saudara kita dari berbagai wilayah di Indonesia yang beberapa bulan terakhir ataupun sampai saat ini pun viral di media sosial itu berangkat umroh atau berangkat ke Mekah dan Madinah dengan berbagai cara yang banyak, yaitu dengan memakai sepeda motor, memakai sepeda ontel, sepeda gunung, ataupun jalan kaki. Ya. Itu sebuah fenomena yang perlu kita sikapi bersama karena penuh kontroversi di situ, karena hal-hal yang tidak atau baru-baru terjadi. Nah, kebetulan di samping saya ini adalah saudara kita yang juga pernah melaksanakan perjalanan ke Mekah dan Madinah tahun berapa itu? 2022. 2022. Jadi sudah 3 tahun yang lalu ya. Beliau melaksanakan perjalanan ke Mekah dan ke Madinah untuk melaksanakan umroh, dan semoga beliau oleh Allah ditakdir kembali untuk ke Mekah dan Madinah untuk melaksanakan haji. Amin. Dan dulu beliau saat itu mungkin belum begitu viral ya tentang perjalanan ke Mekah dan ke Madinah dengan berjalan kaki ataupun pakai sepeda ontel. Tapi beliau alhamdulillah walaupun tidak di-up di media sosial beliau, baik di TikTok yang seperti sekarang marak ya, live setiap perjalanan selalu live ya. Tapi beliau alhamdulillah dokumentasinya mulai berangkat di perjalanan, bahkan dokumentasi foto ataupun video saat masuk Madinah, masuk Mekah, bahkan berjumpa dengan tokoh-tokoh besar di Mekah Madinah, beliau dokumentasikan. Ya, untuk menyingkat waktu, ya saya ingin berwawancara, berbagi dengan saudara-saudara sekalian tentang motif perjalanan beliau, tujuan beliau, latar belakang dan lain sebagainya kita akan berbincangkan. Pertama, saya ingin bertanya, Bang, perkenalkan diri, namanya siapa, Bang? Nama saya Muhammad Fuad Muhammad Fuad ya, bin Samsudin. bin Samsudin. Saat itu Bang Fuad sempat diliput media apa enggak?
Ada sempat beberapa, cuma tidak continue, putus-putus. Oh, putus-putus ya. Putus-putus. Jadi enggak. Nah, awalnya itu ada rame itu waktu lepasan. Waktu itu saya berangkatnya bersama kawan dari Tangerang Selatan 2 orang. Nah, itu ada media-media banyak yang meliputi. Jadi tapi sampai tuntas perjalanan sampai ke Mekah tidak ada yang sampai tuntas. Oh, hanya pakai dokumentasi HP pribadi aja ya. Ya, Bang Fuad, dari mana asalnya? Balikpapan, Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Timur. Dari desa apa? Balikpapan. Balikpapan. Desanya? Biasanya itu mana ya? Gunung Bahagia. Gunung Bahagia. Gunung Bahagia. Gunung Bahagia. Oh ya, sebahagia Bang Fuad ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dekat dengan Gunung Kumpul berarti ya? Jauh. Oh, jauh. Berapa kilo? Sekitar 700-an. 700 kilo. Kalau Gunung Kumpul kan di Kalimantan Selatan. Oh iya, Kalimantan Selatan. Ya, ini Bang Fuad Riyadi ya. Bukan Fuad Pleret. Bukan. Oh, Jangan diubah-ubah. Oh, nama sudah dari nama akte. ya. Muhammad Fuad bin Samsudin Nur. Muhammad Fuad bin Samsudin Nur. Ya, Masya Allah, beliau semoga panjang umur, sehat walafiat. Amin. Beliau ini tahun 2022 melakukan perjalanan ke Mekah dan Madinah. Alhamdulillah tercapai. Latar belakang Bang, atau motivasinya antum ini mau pakai sepeda ontel itu, yang alhamdulillah sepedanya sampai sekarang ada ya. Nah, itu motivasinya atau latar belakangnya apa? Mungkin bisa singkat saja. Jadi cerita awalnya itu pada saat 2019 pertama kali saya bersepeda dari Balikpapan ke Jakarta. Itu pertama kali itu saya tidak punya sepeda dan juga tidak pernah bersepeda jarak jauh luar kota seperti itu. Jadi awalnya saya 2019 pada saat itu ada acara di Jakarta, acara 212 itu reuni umat muslim di Indonesia. Itu saya dengan keinginan untuk bisa berkumpul dengan para habaib, ulama di sana. Saya punya niat untuk ke sana dengan bersepeda. Jadi awalnya itu saya tidak punya sepeda, jadi saya minta tolong sama kawan saya untuk menjadikan sponsor. Alhamdulillah itu saya dapat sepeda 1 hari sebelum saya berangkat ke Jakarta. Jadi saya dengan modal sepeda saya berangkat Jakarta. Itu awalnya pertama kali itu saya nggak pernah, jujur saya nggak pernah bersepeda jarak jauh, apalagi punya sepeda. Jadi alhamdulillah saya punya tekad, punya niat untuk bisa berkumpul sama orang-orang yang soleh, orang-orang yang lurus, bukan orang-orang yang bengkok zaman sekarang ini. Alhamdulillah saya dimudahkan. Jadi setelah saya sampai di Jakarta itu saya pulangnya itu saya punya niat untuk bisa ke Mekah. Jadi saya punya keyakinan dengan sampainya saya bersepeda dari Balikpapan ke Jakarta, saya punya keyakinan saya bisa ke Mekah. Nah, jadi saya punya keyakinan itu untuk bisa juga bersepeda. Kalau untuk mengharapkan dana finansial saya tidak mampu. Jadi tapi untuk dengan kekuatan bersepeda, insya Allah saya bisa, dengan keyakinan saya bisa. Jadi oh ya, sampai situ berarti awalnya Bang Fuad ini dari Balikpapan bersepeda ke Jakarta. ya, Saat ada acara perkumpulan apa ya? Reuni 212. ya. Oh, antum reuni alumni 212. Masya Allah, walaupun saya sangat salut ya, walaupun saya warga Nahdien dan juga saya anggota NU juga, saya salut dengan perjuangan termasuk di kelompok perjuangan 212 itu dengan apa itu kontroversi yang ada, tapi saya mengapresiasi itu Bang ya. Jadi pertama kali dari Balikpapan ke Jakarta. Setelah itu, setelah selesai di situ, pulang mempunyai keinginan dan keyakinan ya, mempunyai keinginan untuk bisa bersepeda ke Mekah,
dan yakin bisa ke sana, karena kalau finansial nggak punya. Tapi dengan modal kemampuan dari Balikpapan ke Jakarta itu mampu untuk bersepeda, dengan itu sudah bisa dibuat motivasi atau latar belakang sebagai bekal untuk bersepeda ke sana ya. Oh ya, Masya Allah. Lalu saat itu setelah Bang Fuad ada keinginan dan ada keyakinan bisa sampai ke sana, persiapannya apa aja? Ya, persiapannya waktu itu pas pulang itu tahun 2020 dari Jakarta, itu mengadakan penggalangan dana. Penggalangan dana, kita undang ustadz-ustadz yang kondang dari Jakarta, ya, datang ke Balikpapan untuk penggalangan dana. Alhamdulillah waktu itu bisa terkumpul sekitar 8 juta. 8 juta, itu setelah penggalangan dana selesai, saya rencana mau ke Mekah, ke Mekah. Tapi qadarullah, waktu itu ada corona. Oh ya. Tahun 2020 ada corona, jadi ya terpaksa ditunda. Tapi saya tetap jalan keliling Indonesia gitu, ya sekalian minta apa, doa juga, ya mengharapkan dana, tambahan dana untuk bisa ke Mekah. Jadi saya keliling-keliling dari mana, saya terbang ke Aceh, terus lanjut ke mana, ke Baru. pulau pulau apa itu, Sabang. Oh, Sabang. Pulau Sabang, dari tiket nol, dari titik nol saya bersepeda ke rencana ke Jakarta. Jadi saya perjalanan yaitu, tapi alhamdulillah sampai Jakarta juga belum juga bisa ke Mekah. Jadi, tapi saya tetap continue keliling-keliling Indonesia, ke Jawa, terus ke Madura, keliling-keliling. Alhamdulillah pas sampai di Madura, saya ketemu sama seorang kiai. Saya dibilangin sama beliau, Bang, antum kalau mau ke Mekah itu tidak perlu buat visa di Jakarta. Jadi buat visa di jalanan. Jadi saya percaya dengan beliau. Saya lihatkan pada saat itu 2021, akhir tahun 2021 saya mau ke Mekah dengan bersepeda. Gitu. Oh, jadi setelah dari Jakarta itu, setelah ada niat dan keyakinan, tapi setelah itu antum mencari dana atau penggalangan dana dengan mengundang Ustadz. Akhirnya dapat 8 juta. Tapi belum bisa berangkat karena masih corona. Tapi niatan itu tidak pudar, Bang ya? Tidak. Masih tetap ya? Masih. Tapi dengan keliling di Indonesia sampai akhirnya sampai dari ke Aceh mana? Sabang. Sabang, lalu keliling lagi sampai ke Madura. Akhirnya di Madura mendapatkan petunjuk irsadat dari seorang kiai, yang mana beliau mengatakan kalau mau ke luar negeri itu nggak perlu buat visa Jakarta. Tidak perlu membuat visa Jakarta. Karena kalau kita buat visa Jakarta, kita belum tahu. Biasanya visa ke luar negeri itu yang visa kunjungan itu biasanya 1 bulan. Jadi kita kan nggak tahu perjalanan kita ke Mekah itu dari mana, ke negara Malaysia, Thailand, ke negara-negara berikutnya itu kan nggak tahu kita kapan. Jadi kita alhamdulillah kita bisa buat di jalan waktu itu visa-visanya. Visa pertama buat visa di mana? Pertama di Batam, waktu itu Batam menyeberang ke Malaysia. Mau nyebrang ke Malaysia buat, Masya Allah. Jadi memang saudara-saudara ya, ada sebuah persiapan yang harus dipenuhi sebelum berangkat ke Mekah dan Madinah. Ya, bukan banyak yang terjadi sekarang itu tahu-tahu sudah viral. Setelah itu ada pemberitaan lagi, tidak mempunyai visa, tidak mempunyai apa. Nah itu walaupun bersepeda ataupun berjalan kaki, setidaknya kita akan mematuhi ya. Jadi persyaratan-persyaratan untuk masuk ke negara lain, gitu Bang ya. Ya. Setelah itu ya di perjalanan Bang, mungkin itu tadi di perjalanan di Indonesia dari Batam mau ke Malaysia. Mungkin secara singkat ada di beberapa rute di beberapa negara. Negara apa saja yang dilewati, Bang? Malaysia, Thailand, setelah itu terbang ke Dubai, Arab,
dan ke Saudi Arabia. Itu ditempuh berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan itu karena musim corona ya? Ya, musim corona. An- Jadi ceritanya begini, Ustaz. Jadi pas saya tiba di Batam, itu mau masuk ke Malaysia, belum bisa pada saat itu. Jadi karena persyaratannya masih harus apa namanya karantina, harus punya asuransi kesehatan segala macam, harus punya tanggungan apa rekening uang ratusan juta di bank. Itu pada saat itu semua negara masih lockdown itu. Ustaz. Jadi saya alhamdulillah bisa menahan nunggu di Batam sekitar 3-4 bulan saya menunggu Oh, situ. di Batam itu ya. Ya, saya sempat katakanlah sempat down juga saya karena saya ingin itu bagaimana caranya ini bisa meneruskan perjalanan ini. Tapi ya kendala itu harus di karantina berapa hari, terus harus punya uang ratusan juta sebagai jaminan, harus punya asuransi. Saya nggak punya semuanya itu. Jadi saya sempat down itu. Tapi alhamdulillah saya sabar. Nah lama-lama itu pas bulan April 2021 itu semua negara buka dari lockdownnya dan saya bisa masuk ke Malaysia pada saat itu pada bulan puasa itu. Alhamdulillah. Sempat kehabisan uang atau gimana perjalanannya? Alhamdulillah untuk kehabisan uang itu tidak ada, Ustaz. Tidak Jadi ada ya? alhamdulillah semakin saya semakin jauh itu alhamdulillah banyak banyak yang ngasih itu, banyak yang ngasih rezeki dari Allah. Alhamdulillah. Jadi yang paling banyak itu pada saat itu saya pas di Negeri Sembilan, Seremban, Malaysia, itu saya kebetulan pada saat itu sepeda saya lagi kendala, lagi rusak. Jadi saya di situ menginap di suatu tempat di perumahan di Malaysia itu ada sekitar satu satu minggu, satu ahad, satu pekan di situ. Jadi pas saya saat tiba di situ, saya dikenalkan sama sama DKM imam masjid di situ, sama orang-orang jamaah masjid. Pada saat itu lagi bulan puasa, pas lagi rame-ramenya orang sholat taraweh. Jadi saya dikenalkan sama mereka bahwasanya kita dapat tamu dari Indonesia berbicycle, bersepeda, mau tujuan ke Mekah. Jadi siapa yang mau bantu silakan. Ya alhamdulillah. Dana yang terkumpul waktu itu sampai 10.000 ringgit lebih. Plus sepeda baru saya dapat dari mereka. Alhamdulillah itu Ustaz. Jadi 10.000 ringgit berapa ya, kalau dirupiahkan? itu kalau dirupiahkan sekitar 35 juta Juta. lebih. Saya sampai bingung, ini uang segini mau diapain ini? Saya nggak tahu tuh, uang itu mau diapain. Saya niatkan dalam hati, mudah-mudahan saya bisa ke Palestina. Kalau saya bisa ke Palestina, sebagian banyak saya sumbangkan ke anak-anak Palestina. Tapi kadarullah, uang sebanyak itu juga habis juga di jalan dipakai untuk kebutuhan ini segala macam. Insya Allah ya. Semoga semuanya yang telah membantu Abang Fuad, khususnya warga Malaysia ya. Semoga semua sedekahnya itu benar-benar diterima dan diganti oleh Allah Amin. dengan rezeki yang banyak, Amin. barokah, semuanya umurnya panjang, sehat walafiat Bang ya. Amin. Ya alhamdulillah setelah itu perjalanan lancar Bang ya di sebuah negara. Masih juga ada kendala, Waduh. jadi sampai habis Malaysia lanjut ke Thailand. Thailand di sampai di duta besar saya dilarang melanjutkan ke Myanmar. Myanmar lah karena lagi Konflik gitu ya. konflik lagi perang persebaran situ. Jadi sama mereka saya disarankan terbang ke Dubai. Pada saat itu saya mau lewat India. India nggak bisa karena harus buat visa balik ke Jakarta. Karena memakan waktu lagi, saya jadi batalkan. Terus saya punya niat lewat Cina. Nggak tahunya lewat Cina, mereka ke Laos, ke Cina, nggak tahunya Cina masih lockdown, masih rame corona. Jadi ya pada saat itu ya dari Bangkok terbang ke Dubai. Masya Allah ya ya Bang. Inilah ya saudara-saudara sekalian, memang betul pepatah manjada wajada ataupun sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti akan bisa mendapatkan, akan bisa mencapainya dengan luar biasa dengan jalan Allah, qadarullah kata Bang Fuad tadi.
sampai-sampai uangnya lebih-lebih ya, tanpa harus meminta-minta, mengemis-ngemis, katakanlah yang sekarang kontroversi itu. Mungkin nanti pandangan Bang Fuad bagaimana di situ. Alhamdulillah ini perjalanan 8 bulan setelah sampai, setelah memasuki Mekah ya. Ke Makkah dulu apa ke Madinah dulu? Masuk pertama ke Jeddah. Ke Jeddah. Setelah itu Mekah. Baru ke Makkah. Umroh kita langsung ke Madinah. Madinah. Setelah masuk ke Haramain, tanah mulia yang semua umat Islam yang mempunyai iman, baik imannya yang biasa-biasa ataupun yang imannya sangat kuat, pasti merindukan Haramain, Mekah dan Madinah. Setelah sampai di situ, Bang, setelah melewati batas yang di atasnya ada begini tuh, Bang, yang di sini itu Al-Quran ya, ada simbol masuk di perbatasan Mekah Madinah, Bang. Masuk Mekah, perasaannya gimana, Bang? Ya, kalau untuk rasa jujur saya belum begitu terharu, tapi pas pada saat masuk di Masjidil Haramnya Ya. dan juga pas masuk di Masjidil Nawawinya itu baru saya berasa bersyukur sama Allah bisa sampai ke sini, bisa sampai di Masjidil Haram, Masjidil Madinah itu alhamdulillah. Masya Allah. Memang ya semoga semuanya yang pemirsa dan juga semua kaum muslimin muslimat semuanya semoga oleh Allah diberi kemudahan untuk bisa ziarah ke Makkah dan Madinah, baik umroh ataupun haji. Memang tidak ada lagi sebuah kebahagiaan yang kita dambakan sebagai umat Islam, sebagai seorang yang mukmin, untuk bisa menunaikan rukun Islam yang ke-5 ya, ataupun umroh, karena bagaimanapun sebelum kita bisa untuk ziarah baik itu haji ataupun umroh, memang ada yang kurang, seakan-akan kita memang ada yang kurang. Tapi setelah kita sampai di sana, seakan-akan memang surga dunia yang ada, yang Allah berikan kepada umat Islam itu ada di Haramain. Apalagi kita ke sana masih bisa dengan orang-orang tercinta kita, dengan keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, istri kita, mungkin Masya Allah. Al-Fakir sendiri pernah merasakan di tahun 2019, itu bersama dengan kedua orang tua, dengan istri, dengan keluarga, dengan orang-orang tercinta di tempat yang paling tercinta. Sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua pemirsa umat Islam dimanapun berada dengan niatan yang tulus ya, memang rindu kepada Allah, rindu kepada Baitullah, rindu kepada Rasulullah. Semoga semuanya oleh Allah ditakdirkan untuk bisa ziarah ataupun haji ke Haramain. Ya, setelah itu Bang, berapa bulan di sana, Bang, di Makkah Madinah? Alhamdulillah kami dapat undangan selama 30 hari. Berapa? 30 hari. 30 hari ya. Undangan masuk, undangan kunjungan. Jadi waktunya itu dibagi 14 hari di Mekah, 10 hari di Madinah, dan selebihnya di Jeddah dan lain-lainnya. Itu kalau nanti mungkin akan Al-Fakir itu akan Al-Fakir selipkan ya. Ada kan foto-foto abang itu yang bertemu dengan beberapa tokoh di Arab Saudi, khususnya Abuya Ahmad, putra dari Said Maliki ya, Abuya Maliki. Itu antum bertemu di dalamnya, di rumah beliau apa gimana? Di pondok beliau. Masya Allah, barakallah. Ditemukan dengan seorang ulama, Al-Karim Ibnul Karim, putra seorang waliullah, dzurriyyah Rasulullah SAW,
beliau sudah berjumpa dengan tokoh-tokoh seperti ulama-ulama besar, dan juga hajatnya sudah tertunaikan di Mekah dan Madinah. Selama 1 bulan di sana, setelah keluar, setelah selesai, itu ada harapan, Bang. Setelah menunaikan hajat di sana yang Abang inginkan, keluar dari Haramain, apa itu harapan Abang gimana? Sebenarnya pada saat sebelum masa tinggal di Saudi Arabia berakhir, itu saya ada keinginan untuk melanjutkan perjalanan ke Palestina. Terus melintasi ke negara-negara Turki segala macam sampai ke Eropa, terus turun ke mana Afrika, ke Maroko, ke Mesir. Itu saya pingin sekali itu sampai ke Yaman, pingin sekali. Cuma sama kawan saya di sana disarankan pulang. Disarankan pulang karena satu, saya tidak bisa bahasa Arab. Dua, saya tidak banyak kenalan di jalan. Nah, tiga, itu sunnah hukumnya 2 orang. Jadi saya pada saat itu saya sendiri. Jadi saya pikir, ya alhamdulillah saya akhirnya pulang balik ke Indonesia. Jadi tidak boleh ke Palestina dan negara-negara lain, satu karena Tidak bisa bahasa tidak Arab, bisa bahasa Arab, komunikasi. dua Tidak banyak punya kenalan. tidak banyak punya kenalan. Yang pertama cuma sendirian. Sendirian. Perjalanan itu sunahnya ada dua. Dan Jamaah. yang ketiga mungkin karena konflik itu. Mungkin Takut kena bom juga. Gitu ya. Masya Allah. Setelah itu Bang ya, tapi masih ada Bang ya keinginan untuk Insya Allah masih ya, ada. ya semoga bisa kerjakan haji itu Bang ya. Ingin sekali ke Tarim. Iya. Sebenarnya Bang, kemungkinan dari kembali lagi ke latar belakang tadi, apakah ada sebuah sosok tokoh sebagai inspirator Bang untuk Abang ini melakukan sebuah suluk ya, sebuah perjalanan ibadah ke tanah suci ini Bang. Tokoh yang paling menginspirasi atau yang menyuruh Abang Fuad ini ada? Sebenarnya dalam hati sih nggak ada. Jadi karena rindu sama Rasulullah. Masya Allah. Karena ingin sekali ziarah. Ya kapan lagi? Dengan atas izin Allah diberi kekuatan bisa bersepeda, ya sudah, ada yang lagi. Kalau masalah duit, masalah kondisinya ada nggak mampu. Karena anak sendiri hidupnya bisa dikatakan sebatang kara, nggak punya apa namanya, pasangan lagi, tapi sudah pernah nikah, anak ikut sama mantan, jadi ya alhamdulillah. Ya motivasi anak selama ini cuma satu, ya Allah. Ya ingin membahagiakan Rasulullah, ingin berkumpul sama orang-orang soleh, baik itu yang masih hidup maupun masih sudah wafat, Ustaz. Ya, Karena Bang. akhir zaman ini kita diminta oleh para habaib sama ulama itu berkumpul dengan orang soleh, baik itu yang sudah wafat maupun masih hidup, untuk mengharapkan syafaat mereka, karena mereka itu adalah penerus Rasulullah. Kita berkumpul sama mereka sama artinya kita berkumpul sama Rasulullah. Kita tidak kenal Rasulullah tanpa mereka, tidak kenal Allah tanpa mereka. Jadi kita berkumpul alhamdulillah sama orang-orang soleh. Ya, alhamdulillah. Jadi niat dari niat yang sangat luar biasa, yang sangat ikhlas, bahkan murni karena rindu pada Baitullah, rindu pada Rasulullah. Walaupun mungkin ada tokoh-tokoh itu sebagai pendorong penguat untuk Bang Fuad betul-betul melaksanakan itu Bang ya. Ya semoga keinginan dari motivasi yang luar biasa karena semuanya karena Allah dan karena Rasulullah, betul-betul kata Rasulullah innamal a'malu binniyat, perjalanan itu tergantung niatnya. Waman hajara, barang siapa yang hijrah lillahi wa rasulihi, karena Allah dan karena rasulnya, maka Allah lah yang menerima karena Allah dan karena Rasul. Jadi memang amal itu tergantung pada niatnya Bang. Luar biasa.
Saya tadi itu saya kira memang ada tokoh inspirator yang menginspirasi Bang Fuad itu memang untuk uh, ada sebuah perjalanan suluk ke sana dalam rangka mungkin memang membenahi diri atau apa. Tapi ternyata luar biasa jawaban dari beliau, memang betul-betul merasa rindu pada Allah, merasa rindu pada Rasulullah SAW. Semoga siapapun saudara-saudara kita yang memang di hatinya rindu pada Baitullah, rindu pada Rasulullah, oleh Allah diberi jalan yang mudah untuk bisa sampai ke sana. Ya Bang, baik, ini mungkin hampir yang terakhir ya. Tanggapan Bang Fuad ya, termasuk yang Abang ini senior yang pernah betul-betul lillahi wali rasulihi, Bang Fuad itu betul-betul lillahi ta'ala, dan juga karena Rasulullah ingin berkumpul dengan para ulama, ingin berkumpul dengan para habaib, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ya semoga di dunia dan di akhirat kita semuanya dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Kalau sekarang nih Bang, tanggapannya Bang Fuad, kontroversi di media sosial itu memang yang kadang juga ditanyakan sama kita oleh masyarakat, gimana tanggapannya? Itu yang juga ada yang berjalan kaki, ya ada yang pakai sepeda, tapi selalu diekspos dan baik yang banyak di media TikTok, dan itu mengaktifkan apa itu GIF ya. Ya kita berhusnudzon ya, semoga itu juga sebagai tambahan bekal ya Bang ya, sebagai tambahan bekal. Tapi di situ ada yang tidak mempunyai persiapan, bahkan ada yang katanya cuma bolak-balik di kota itu akhirnya pulang. Ada yang mengatakan setelah live dianya pulang. Dengan kontroversi yang seperti ini, saran Bang Fuad itu bagaimana untuk junior-junior Abang ini yang juga ikut ke sana ini? Ya kalau memang itu suatu niat yang baik, niat dunia ibadah, rumah Allah Rasulullah, rumah Allah, ziarah ke makam Rasulullah, ya diniatkan dengan serius, dengan mantap, jangan dibuat ya, jangan dibuat main-main, atau jangan dibuat untuk mengharapkan sanjungan, pujian dari makhluk-makhluk. Jalanin aja apa adanya, nggak usah perlu viral-viral segala macam. Ya, jadi niatkan untuk Allah itu aja ya. Kita mengharapkan ridho Allah, bukan mengharapkan pujian-pujian itu. Ya ini pesan ya dari untuk saudara-saudara yang mungkin saat ini masih ada di perjalanan atau masih ada punya niatan untuk bersepeda ataupun jalan kaki. Yang penting niatkan karena Allah dan karena Rasulullah. Jangan ingin pujian-pujian dari makhluknya, jangan ingin ada imbalan-imbalan dari makhluknya. Kita memang luruskan niat kita, telah kita capek-capek biar hasilnya betul-betul mendapatkan ridho dan syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi kalau masalah kontroversi ini Bang, kalau kita husnudzon saja kan, ya mereka itu walaupun cari gift atau apa memang buat bekal mungkin gitu ya. Cuma pesannya Bang Fuad, luruskan niat dan juga lakukan dengan baik. Karena niat baik tidak cukup kalau tidak dengan pelaksanaan yang baik juga Bang. Ya, niatnya bagus tapi pelaksanaannya buruk juga nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu ya Bang. Jadi untuk sekaligus closing statement Bang. Ya. Jadi awalnya dulu juga saya bersepeda itu jujur, saya kan sudah nggak kerja waktu itu Ustaz. Jadi saya alhamdulillah ada dikasih orang waktu itu dari kampung itu saya bawa sekitar 1 juta ya. 1 juta dari kampung. Dari kampung itu dikasih dengan orang, terus keliling-keliling dapat 10 juta, dapat 10 juta, akhirnya itu dapat 30 juta lebih di Malaysia, akhirnya terkumpul sampai 60 juta itu Ustaz. Sampai 60 juta. 60 juta. Jadi dan juga saya itu kalau bersepeda itu tidak hanya untuk fokus ke tujuan. Maksud saya itu kalau saya lewat ada rumah Allah, itu saya mampir. Saya mampir, ini rumah Allah. Kalau kita jalan itu kan kita kadang-kadang itu
ada rumah Allah nggak dimampiri, itu kan rumah Allah. Jadi saya mau selain itu sholat wudhu, sholat tahiyatul masjid, segala macam saya mampiri. Masya Dan Allah. juga saya juga ada makam-makam wali-wali itu di Malaysia, di Thailand, itu saya ziarahin. Saya nggak juga cuma hanya lewat gitu. Ada makam wali saya ziarahin. Paling banyak di Malaysia. Dan juga di satu di Thailand itu ada makam Syekh Abdul Somad Al Palemani dari Palembang. Itu saya alhamdulillah saya ketemu dengan beliau, saya bisa ziarah ke makam beliau. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya saudara-saudara, ini memang kata orang tua dulu itu orang-orang yang oleh Allah ditakdirkan bisa ziarah Makkah dan Madinah itu memang orang-orang yang di daerahnya itu sangat memperdulikan rumah-rumah Allah, yaitu sangat tekun ke masjid, baik itu sholat sunnah ataupun iktikaf dan lain sebagainya. Ada kepedulian di saat melihat rumah Allah ataupun masjid. Dan juga orang-orang yang dipanggil oleh Allah dapat ziarah pada Rasulullah dan juga ke Makkah ini orang-orang yang memang sangat peduli, sering ziarah kepada para wali-walinya Allah di daerah masing-masing. Makanya dulu itu kalau kata orang-orang Jawa, kalau sudah ziarah Wali Songo di Jawa Timur, itu akan dipermudah untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah. Masya Allah. Inilah yang juga dilakukan oleh Bang Fuad. Akhirnya dengan memang ketulusan hati dan juga peduli dengan rumah-rumah Allah, dengan masjid-masjid dan juga dengan makam-makam aulia dengan penghormatan yang sangat luar biasa, betul-betul oleh Allah dipermudah untuk ziarah Makkah dan Madinah. Semoga semuanya yang menonton video ini kaum muslimin muslimat khususnya warga Nahdien dan seluruh warga Indonesia kita mengambil ibrah, kita mengambil sebuah perjalanan hasanah, perjalanan yang sangat luar biasa dari Bang Fuad ini. Nah, semoga beliau diberi umur yang panjang, sehat walafiat, segera mendapatkan jodoh lagi, Bang ya. Amin, Nah, amin, amin. beliau ada rencana untuk pulang kampung karena setelah beliau itu ziarah Makkah dan Madinah, beliau itu keliling Indonesia itu ke makom-makomnya para wali di daerah yang beliau tempati. Kalau ini Al-Fakir ada di Malang, di Kodang Legi, beliau juga ziarah ke makam-makam wali-wali yang ada di Malang sini. Dan di semua daerah beliau melakukan hal itu. Dan insya Allah di seluruh Indonesia sudah beliau apa itu ziarahi, dan sekarang beliau mempunyai itikat, mempunyai kenyataan untuk pulang kampung. Semoga dapat jodoh, Bang ya. Semoga jodoh di sana menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga panjang umur, sehat walafiat. Semoga pemirsa semuanya segera ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, rezeki yang banyak yang barokah untuk bisa ziarah Makkah dan Madinah. Mungkin sekian, terima kasih Bang Fad ya atas waktunya, dan juga terima kasih untuk pemirsa semuanya. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.